Lan kula niku syukur ora pegatan. Umum wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ra roh, pokoke saiki sebentar ora. Mbok sampean nek ada pangeran sing roh. Sok. Imam Sibawa. Niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawa darani Sibawa iku mergo mambune kaya apel. Guanteng iki. Wis ora mambune kaya apel, Mas. Aku ora Imam Sibawa ora kaya mambune kaya. Kabeh wedok jenenge Imam sinten. Guanteng tak jekno. Pas dia alim, pas umur produktif sekitar 36, 32, walim. Iku dalu bojone ngenteni dikumpuli ya menulis kitab iki dipindah kitab. Nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dene mau Alkitab. Kalau bahasa Indonesia kayak Injil. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia muni Alkitab dulu. Injil lah sebenarnya maksudnya. Mari dene ra wong Indonesia. Kita ono jenenge ya. Oh gitu. Kalau bahasa Indonesia itu. Singkat cerita itu. Bojone wis marek-marek wis beda itu temono. Wah, yo bojone. Wah, yo kok ora. Elek yo ora. Saya lah menggoreng tempe terus apa elek. Terus bojone mikir, aku nganti dibaroi mergo barang iku kitab. Suatu saat paginya juga itu kertas entek gue ngarang mau pasar betul kono mah. Nah saya kata fotokopi mau pasar ya tuh. Dobong kita pikirannya yang menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan. Rupa-rupanya wis dino. Apa Imam Sibawa kita pun tidak apa. Gara-gara kitab itu ora tau ngurusi aku. Cuma gak bojone pancane ora milih. Imam Sibawa ngaboti kitab megan no. Imam Syafi'i gimana? Imam Syafi'i ora wani rabi wong gede, wani rabi ning dari Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Dadi tidak rabi ngomong namanya iki kena wedi itu. Ya tapi ganteng, syaratnya itu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat. Ganteng mulya imam terkenal. Ngomong ngeten, ngomong. Sapa sing gelem rabi mbek aku, syaratnya siap rata kumpul. Syarat ya siap rata urusi wong aku sibuk mulai. Terus syarat ketiga kegiatannya gawe jajan aku mulang santri. Jadi syaratnya itu. Jadi syaratnya itu pinter gawe jajan sing pas aku mulang. Karena ana wong ngaji tapi udah dikai jajan. Senenge jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa itu ya min ahlil khairi wassalah. Siap dinekai beliau tanpa syarat apa. Yaitu nanti sepuh tiap ono santri teko ya mau dumi pokoknya itu gawe no jajan ini layani gawe no jajan terus diulang ngaji semua nganti kapun sehingga boten jadi wong dhisik saking senenge ilmu itu bojo itu digolekno kriteria sing nopang ilmu sehingga ora ngene tetap kebal wa bina minkum takobal ya karim kulo susah wah akeh wong alim tuntas yakin gara-gara sitok tuntas full akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca muin salene dunia hafid sing rodok lanya akeh ilang gara-gara apa hilang Bos hilang jajal lah wis sing latihan omah-omah ada istiqomah nggih pengajian apa ekonomi kocar keranyam. Makanya menurut saya, wong alim apike iku untuk ning sing anake kiai sing ya tradisi berjuang itu relatif gampang. Tukarannya terkendali. Misalnya, tapi tidak harus ning gede, pokoknya ya sing tradisi berjuang bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo berjuang. Kalau ndak itu habis. Kalau nu ngerasa non, tapi tidak harus anak kiai gede, bukan anak yang soleh lah. Kok nak misalnya soleh, kan pokoknya anak PKI lah, pokoknya saya yang penting ngerti pentingnya nopo. Aku lalu merasa no, saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya kesini, subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini, terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji, besok saya ngantor ngaji, nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji. Sama tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya bapak. Terus Kemisnya ngajar. Kalau Kemis ngajar di Sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Itu terus begitu siklusnya.
Jadi bojo mangan ora mangan iki ora patir roh. Aku yang ngomongin anak kiai di keramat dhewe aja ngenteni keramatku. Dadi dadi kok wis pokoke padha uripe. Antara kula bojone kiai kudu di keramat dhewe nek ora wis tak kobal wong tak kobal ya kan. Ini kan ya seperti itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya itu heran sama Aisyah gini, saya itu punya Musnad Ahmad ya, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid itu ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid itu Fuad, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum, bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah memangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kau bayang loh di bujumu ayo. Nah nanti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah, cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu tidak harus nginep niat. Buktinya Nabi pernah puasa setelah ada informasi nggak ada yang dimakan. Coba kalau nggak orang bener-bener solihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono sarapan di kesimpulan, ayo Pak poso. Sekabeh kersane pangeran. Ujung nak ngomong ngono kadane aku tak kayak duwe yakin. Oh tak dia yakin. Siang kapan aja terjadi, lalu jodoh itu. Oh itu garwane Nabi itu beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sama tak cerita tadi. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu iktikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari itu semacam pegangan-pegangan jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya iktikaf di masjid. Sekarang hitung saja Gefwa. Andaikan Nabi tidak figur yang menarik di mereka, dan andaikan Nabi adalah figur yang jorok, yang nggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa akeh itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi. Neng bab nopo iba. Makanya kata Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Wong kecangkeman wong itu. Dan luwih kecangkeman bojone mergo roh elek. Tapi Nabi digarwa semuanya menjadi sholihah, hafidhah dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar ning tinggal wong wedok ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis qomatul haq. Sampai nggak terima sama Sayyidina Ali ketika secara zahir lama sekali menangani siapa? Kota Latu siapa? Utsman. Meskipun ya itu masalah ijtihad, kita percaya Sayyidina Ali ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sama lihat di hadis-hadis itu. Wiridan yang saya baca kalau ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanahu wa ta'ala ada khalqi wa ridha nafsi, itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang nggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Ujungmu di kenangan ngene ta ora, aku takok. Nah iya yo gawe-gawe. Aku yakin gawe-gawe. Jadi Sayyidah Aisyah. Nabi nek seling pangeran, aku rak wis ayu gak kanggo. Ayo asal ayu, Mas. Ayu banget retno, ayu banget. Nom. Wong jenenge Humairah. Wis ayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu malang, terus mlumah. Iku Nabi ku nek wae salat ya nangis. Jadi Sayyidah Aisyah. Makanya terus jadi bab fikih. Boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. Nabi itu kan, Nabi orang kayak kowe sholat arang-arang tapi di kamar kan sholat.
Wah enggak pol umat Islam zaman akhir. Wong ngarang-ngarang tahajud kok di kamar kon. Yo mesti tugoni saja jatuh iku. Kelakuane wong zaman akhir. Dadi nek ana tamu kesane soleh wong ana kon. Tapi ora tau ngono iki. Wong tetep turu motor nganti esuk. Esok disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya berkanggo. Ya Allah kelakuan ngono. Tapi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar kon. Ya kamar sing dienggo sare. Iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah turu niku jek nglekok. Nabi salat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali nang Aisyah. Jare Aisyah, aku tak terusno turu. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor kakinya apa cara kene? Dipanjangkan itu. Nah, engko nak Nabi ape sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi sujud tak sujud dong. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh, bojomu ngamuk. Salat kerabane wong mikir. Oh, seorang mungkin ke podo Nabi ke semua. Malah kita mau kepengen niru. Maksudnya niru ya rodok ngono ae napa. Malah niru paling Nabi salat adek kiblat kita madhep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita. Nganan wis ngono-ngono tok. Gak mungkin ke niru. Aku coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutratil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat, kamu ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa?